Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Dan hari ini aku mau kasih tau ke kalian semua living cost aku sebagai mahasiswa Indonesia di Hong Kong. Oke, jadi untuk video kali ini aku akan bagi menjadi beberapa segmen ya. Jadi yang pertama ada akomodasi, makan, transportation, rekreasi, dan juga apakah ada peluang untuk kerja sebagai mahasiswa. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke yang pertama, yaitu akomodasi. Oke, jadi buat kalian yang nggak tahu, rent di Hong Kong itu paling mahal sedunia. Jadi akomodasi ini adalah salah satu yang memakan budget kita paling besar biasanya. Nah, jadi backgroundnya aku kan mahasiswa, jadi aku masih tinggal di dorm dan aku kuliah di CityU, City University of Hong Kong. Dan untuk dormnya sendiri, untuk ya ini per tahun 2024 ya. Jadi setiap dorm itu dibagi menjadi dua ya, ada single room dan double room. Untuk single room harganya itu 19.100 Hong Kong dollar. Jadi sekitar berapa tuh? Kali dua aja ya, 38 juta per tahun. Dan tahun tuh maksudnya per 2 semester sih. Jadi bersihnya mungkin sekitar 8 bulanan lebih. Itu sebesar 38.200.000 rupiah. Dan untuk double room harganya itu 2 kali lipat ya teman-teman ya. Jadi ya berapa tuh? Sekitar 76 jutaan gitu per tahun. Nah, meskipun tuh kesannya besar sekali, ya memang besar sih. Tapi kalau di luar itu jauh lebih mahal teman-teman. Jadi kalau misalnya kita rent di luar itu harganya sekitar mungkin 5.000 sampai 7.000, bahkan ada yang 8.000 Hong Kong dollar. Jadi sekitar ya belasan juta sih, 10 sampai 15 jutaan gitu per bulan, bukan per tahun. Jadi lumayan mahal. Dan untuk di Hong Kong sendiri ya, ini kan konteksnya aku kasih untuk mahasiswa ya teman-teman ya. Di beberapa uni itu nggak semuanya guaranteed 4 tahun untuk dorm. Beda ya sama mungkin ya beberapa univ yang aku tahu di luar, mereka guaranteed sampai 4 tahun gitu. Tapi untuk di Hong Kong sendiri nggak semuanya begitu. Nah, aku nggak mau ngomongin univ lain, tapi untuk CityU sendiri mereka garansi 2 tahun di dorm. Dan untuk tahun selanjutnya kita harus ngumpulin poin, dan kalau poinnya cukup kita bisa balik ke dorm lagi. Jadi ya itu lumayan penting sih, kalau nggak bayarnya ya jauh lebih mahal. Nah, jadi kalau aku sendiri sekarang udah mau naik year 3, dan untuk year 3 sendiri aku dapat dorm, untungnya puji Tuhan. Jadi masih kena biayanya yang biaya dorm ya, belum di luar gitu. Dan biasanya kalau kita mau rent di luar itu lease-nya itu biasanya setahun, jadi lumayan ribet sih. Karena ya harus sewanya setahun gitu. Mau kita balik Indo juga tetap jalan bayarnya. Oke, mungkin itu dulu untuk akomodasi. Lanjut ke segmen kedua. Oke, next kita ada makan. Makan tuh ya sebenarnya variasi ya, per orang kan beda-beda. Ada yang suka makan keluar tiap hari, ada yang suka males pergi keluar, makannya di kantin aja, ada yang suka masak di rumah. Jadi sangat bervariasi, tapi aku coba ambil average-nya aja ya. Jadi di CityU sendiri ada kantin, dan aku percaya di semua univ itu pasti begitu sih. Ada kantin yang murah, ada yang menengah, ada yang atas begitu. Jadi aku ambil patokan yang paling murah aja ya. Jadi kantin paling murah itu sekitar on average 25 Hong Kong dollar, sekitar 50 ribuan. Kantin biasa itu ya mungkin 30 to 40 range ya. Cuma kita ambil yang paling murahnya deh, 25 Hong Kong dollar, sekitar 50 ribu. Dan untuk kalau kita mau makan keluar itu harganya ya mungkin yang a bit bawah itu ya sekitar 40 dolar, 40 dolar. Kalau menengah itu ya 50-ish, kalau atas ya 60 ke atas gitu. Jadi ya average-nya ya mungkin sekitar 55 dolar, 60 gitu ya untuk makan keluar. Atau kalian juga bisa grocery shopping. Jadi ada tempat namanya Kaibo, harganya lumayan oke lah, masih masuk akal. Shopping market, supermarket yang lebih terjangkau. Dan juga ada yang lebih biasa, kayak mungkin kalau di Indonesia kayak apa ya, mungkin kayak Kaibo ini kayak ya kira-kira begitulah ya, nggak boleh sebut merek soalnya. Jadi yang lebih murah itu di Kaibo namanya. Dan grocery shopping bisa mungkin 200 dolar bisa tahan seminggu. Jadi kalau kita masak di rumah jauh lebih murah. Jadi sebenarnya Hong Kong itu kalau menurut aku makannya nggak gitu mahal.
kalau kita masak sendiri. Ya kalau kita keluar ya tentu berasa sih. Cuma accommodationnya aja yang mahal di sini. Begitu. Oke, lanjut. Oke, ini mengenai transportasi ya. Transportasi ini biaya transportasi itu mungkin beda-beda ya per unit gitu. Karena misalnya kalau kita ke HKU, biasanya dia itu dormnya beda satu stasiun. Nah, jadi kita butuh ongkos buat ke kampus. Untuk CUHK biasanya mereka ada bus sendiri gratis, jadi itu nggak masalah. Untuk HKUST aku kurang tahu. Polyu juga beberapa dormnya yang ada jauh, jadi harus naik MTR lagi. Tapi untuk CTU sendiri, untuk tahun aku tinggalnya sini ya dekat kampusnya, ya tinggal jalan 15 menit, 10 menit tuh nyampe. Tapi untuk anak-anak CTU yang nanti mungkin angkatan 2024 nih yang baru masuk, itu mereka akan tinggalnya di Maonshan, dan itu ya jujur jauh banget sih. Mungkin 40 menit ya dari ke kampus, dan harga MTR-nya sekitar $5. Jadi bisa dihitung ya. Cuma aku assuming ya in general ya nggak ada biaya untuk ke kampus gitu. Dan untuk student sendiri itu diskon MTR-nya diskon 50%, jadi enak, lumayan banget, diskon setengah atau berapa ya, kayak kurang lebih setengah gitu, lebih murah yang pastinya. Kalau naik bus itu biasanya ya lebih, mungkin ya tergantung sih, bisa $8 dan juga bisa belasan dolar tergantung kita kemana. Tapi ya kalau kita punya MTR student card itu biasanya pakai MTR aja udah enak kok. Dan aku jujur gak pernah ngitungin sih kalau biaya transport, tapi berdasarkan history Octopus card aku, di Octopus tuh kayak e-money-nya di Indonesia ini, aku cek kemarin sekitar ya $100 lah sebulan gitu. Jadi ya menurut aku sih udah oke banget sih, $100 ya, jadi 200 ribuan per bulan. Tapi ya itu termasuk yang jarang pergi ya guys. Jadi aku kalau lagi kuliah jarang banget pergi, dan mungkin kalian juga kalau lagi sibuk. Tapi mungkin kalau lagi intern, kan intern tiap hari harus keluar, dan itu mungkin ongkosnya akan lebih gede lagi. Tapi ya wajar kan dapat gaji juga dari sana. Begitu ya untuk transportation, kira-kira begitu. Oke, next untuk rekreasi. Jadi aku ngapain aja nih kalau kosong gitu. Ya untung Hong Kong itu meskipun mahal, tapi untuk rekreasi menurut aku lumayan murah, karena Hong Kong itu kebanyakan attraction-nya free gitu ya. Misalnya kita mau ke The Peak, cuma bayar bus saja ke sana, nggak usah naik tram, bahkan naik bus juga bisa. Mau ke Avenue of Star, mau ke pantai, mau hiking, itu semua gratis teman-teman. Jadi untuk rekreasi mungkin nggak gitu buang banyak uang ya, kecuali kalian ke theme park kayak ke Ocean Park, ke Disneyland, ya itu baru ya lumayan ya, itu ya berapa juta gitu. Jadi kalau kalian biasa-biasa aja sih, harusnya sih ya $0 ya, paling buang di transport doang gitu. Dan kalau kalian udah kuliah juga jarang pergi sih jujur aja ya. Jadi mungkin begitu aja ya untuk rekreasi ya. Oke, terakhir nih untuk pemasukan prospek kerja sebagai mahasiswa. Jadi di Hong Kong ini juga lumayan nih, banyak yang nanya nih. Jadi mahasiswa di Hong Kong itu boleh kerja gak sih? Nah jawabannya ya rada tergantung ya. Secara hukum, misalnya di visa kita itu nggak boleh kerja full time gitu. Misalnya kalau aku di Indonesia nih, aku kuliah, aku sambil kerja sama orang, itu kan bebas dong, kan orang Indonesia. Tapi kalau di Hong Kong kita nggak boleh kerja full time, maksudnya tanpa persetujuan UNIF mau kerja gitu, mau jadi kasir misalnya, itu nggak boleh. Secara hukum nggak boleh, dan ya meskipun ada yang kayak gitu, tapi not really recommend ya, karena ya janganlah, kan kita takut deportasi juga gitu. Tapi ada beberapa major di CTU seperti mungkin computer science ya, jadi mereka wajib kerja gitu, dan memang diwajibin kalau nggak kerja mereka ya nggak boleh lulus gitu. Nah itu enak banget sih, karena tiap bulan mereka dapat gaji, dan gajinya itu lumayan. Dengar ada yang 10.000 sampai 13.000 Hong Kong dollar, lumayan 20 jutaan gitu. Itu enak banget, lumayan. Atau kalian bisa apply untuk placement tuh kayak gap bentar tapi kalian kerja, jadi lulus kuliahnya rada telat dikit, tapi itu harus persetujuan UNIF juga, jadi nggak bisa sembarangan sih. Nah untuk orang-orang biasa aja nih kayak aku nih, misalnya aku nggak ada major kan data science nih, nggak bisa apa-apa lah, misalnya nggak ada placement, aku juga nggak mau kerja di luar. Caranya gimana nih? Jadi kita bisa kerja sebagai student helper kalau di CTU namanya. Jadi gajinya itu per jam.
per jam kita dapat $75 atau sekitar 150.000 rupiah. Dan jobnya banyak, misalnya nih mau jaga perpustakaan, mau bantu-bantu misalnya fotokopi gitu. Aku sih sendiri kerja sebagai programming klinik, jadi aku bantu-bantu mahasiswa ngoding misalnya nggak ngerti gitu. Pernah juga jadi asdos juga pernah sekali, mereka kalau ada lab aku bantu-bantuin gitu. Habis itu karena ada program banyak sih, kita ada listnya gitu, ada portalnya, bisa di apply aja. Dan lumayan gajinya, sebulan aku bisa mungkin range-nya ya 1.500 sampai 2.000, tergantung lah. Kalau misalnya lagi sibuk ya aku kurangin gitu. Dan ya, jadi lumayan banget, bisa cover living cost sebagian begitu. Oke teman-teman, mungkin sampai sini aja ya untuk rincian aku. Mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh langsung komen aja di bawah, ini aku bisa jawabin, atau bisa langsung DM aja aku, linknya di deskripsi ya. Oke, kalau begitu jangan lupa like and subscribe. And kalau kalian ada apa yang mau ditanyain lagi, yuk komen di bawah aja ya. Oke, see you next time. Bye-bye.